Onesimus adalah seorang hamba milik Filemon yang pergi melarikan diri ke Roma. Jika kita melihat ayat 18, kemungkinan juga Onesimus telah merugikan tuannya dengan mencuri harta bendanya. Namun di Roma Onesimus bertemu dengan Paulus dan menjadi seorang Kristen. Dan Onesimus mau untuk kembali kepada tuannya, namun Paulus memohon kepada Filemon agar menerima kembali Onesimus bukan lagi sebagai hamba tetapi sebagai saudara dalam Kristus. Paulus menjelaskan bagaimana Filemon seorang teman sekerja yang memiliki iman dan kasih yang besar. Paulus sangat berharap bahwa Filemon akan menerima Onesimus, karena di hadapan Paulus Filemon dan Onesimus tidak dipandangnya sebagai hubungan antara tuan dan hamba, tetapi menjadi saudara di dalam Kristus. Paulus katakan di ayat 12 dan 13 bahwa Onesimus adalah buah hatiku, dan juga sebagai gantimu. Artinya sekarang bahwa Onesimus bukan seperti yang dahulu lagi sebagai hamba yang menyusahkan tuannya, tetapi dia sekarang adalah seorang yang berguna, seperti arti namanya. Paulus sebagai rasul tidak memakai pengaruhnya untuk memaksa Filemon menerima Onesimus, tetapi Paulus memohon agar dia dapat menunjukkan iman dan kasihnya itu dinyatakannya kepada Onesimus melalui informasi yang telah disampaikannya itu. Paulus percaya kepada iman dan kasih Filemon yang akan ditunjukkannya kepada Onesimus, supaya Filemon dapat menerima Onesimus sama seperti Filemon menerima Paulus. Dari surat Paulus kepada Filemon ini, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Pertama, sewaktu orang tua menetapkan nama anaknya, tentulah ada harapan yang baik di balik dari nama yang dipilih untuk anaknya. Dengan harapan nantinya bahwa kehidupan si anak itu akan seperti nama yang diberikan kepadanya. Namun ternyata ada juga orang yang memiliki nama tertentu yang amat jauh berbeda dengan arti namanya. Demikian halnya juga dengan Onesimus dalam ayat ini, arti dari namanya adalah berguna. Tetapi nyatanya apa yang diperbuatnya justru bukan menjadi seorang yang berguna, tetapi menjadi seorang yang merugikan tuannya, yaitu Filemon. Maka dapatlah dikatakan bahwa harapan orang tua kepada anaknya itu tidak bisa hanya pada penetapan sebuah nama. Tetapi melalui nas ini kita dapat melihat bahwa Onesimus menjadi sama dengan arti namanya itu terjadi ketika dia hidup dalam pengajaran dan iman kepada Tuhan Yesus di bawah bimbingan Paulus. Di ayat 11 dikatakan, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dari sini dapatlah dikatakan bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengubah, memperbaharui, membentuk karakter seseorang. Karena itu, orang tua yang memiliki harapan yang besar terhadap anak yang dilahirkan, jangan hanya berharap, tetapi anak itu harus diperkenalkan, didekatkan dan menghidupi firman Tuhan, supaya nantinya menjadi anak yang berguna. Melalui nas ini kita diperlihatkan perbedaan yang kontras antara kehidupan dalam dan di luar iman kepada Kristus. Kita dapat lihat dari kata-kata yang digunakan oleh Paulus yang memperlihatkan adanya perubahan-perubahan setelah hidup di dalam Kristus, seperti tidak berguna menjadi berguna, bukan dengan paksa melainkan dengan sukarela, bukan hamba tetapi saudara kekasih. Maka inilah pentingnya komunitas, atau persekutuan orang beriman yang saling memberi dengan sukarela sebagai saudara dalam keluarga. Keempat, dalam hidup kita di dunia ini kita harus akui bahwa materi itu berharga dan kita butuhkan, namun jangan sampai kita mengukur dan membatasi persekutuan kita dengan sesama dengan materi. Onesimus mungkin sudah merugikan Filemon secara materi, dan Paulus katakan di ayat 18 bahwa jika memang Filemon menuntut apa yang telah dirugikan oleh Onesimus maka Paulus siap untuk menanggungnya. Yang hendak disampaikan oleh Paulus di situ bahwa ada yang lebih berharga dari materi yaitu persaudaraan di dalam Kristus.